Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Efektif Mandaci, NIM saya 18041620. Saya dari program studi Sistem Informasi, mata kuliah Metodologi Penelitian. Di pembahasan kali ini saya akan menjelaskan langkah-langkah dalam melaksanakan penelitian serta contoh dari masing-masing pembahasan. Berikut adalah pembahasan kita kali ini. Langkah-langkah dalam melaksanakan penelitian itu yang pertama, membuat latar belakang, identifikasi masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, hal-hal yang dibuat dalam literatur, dan yang terakhir yaitu metodologi penelitian yang mencakup jenis penelitian atau rumpun sistem informasi, model pengembangan sistem, tempat dan waktu, instrumen penelitian dan analisis dan perancangan sistem. Yang pertama yaitu latar belakang masalah, berisi tentang sejarah dan peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi pada suatu proyek penelitian. Tetapi dalam peristiwa itu nampak adanya penyimpangan dari standar yang ada, baik standar keilmuan maupun aturan-aturan. Sebagai contoh, seperti yang kita ketahui, sistem pendidikan di Indonesia dari dulu hingga sekarang begitu-begitu saja. Maksudnya adalah siswa diwajibkan mempelajari semua hal meski itu bukanlah bakat atau minatnya. Semua ilmu pengetahuan ditumpuk dalam satu otak. Kemudian yang kedua yaitu identifikasi permasalahan. Setelah peneliti memperoleh dan menentukan topik penelitian, maka langkah awal yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi permasalahan yang akan dipelajari. Maksud identifikasi adalah sebagai penegasan batas-batas permasalahan agar pembahasan penelitian tidak keluar dari tujuannya. Sebagai contoh, berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengidentifikasi beberapa masalah yang akan dijadikan bahan penelitian selanjutnya, yaitu yang pertama, buruknya sistem pendidikan di Indonesia, kemudian perubahan kurikulum dari tahun ke tahun, sama sekali tidak menjadikan pendidikan di Indonesia semakin baik, dan yang terakhir adanya banyak jalur lain selain mengikuti sistem pendidikan yang umum dilakukan oleh banyak masyarakat Indonesia. Yang ketiga yaitu perumusan masalah, yaitu rumusan dalam bentuk kalimat-kalimat tanya yang akan dicari jawabannya oleh peneliti berawal dari pokok permasalahan yang akan diteliti. Contohnya, apa yang dilakukan sekolah agar dapat mengembangkan serta meningkatkan minat dan bakat dari peserta didik. Kemudian nomor 4 yaitu tujuan penelitian, menguraikan secara jelas tujuan yang dilaksanakan peneliti pada objek penelitian yang dipilih. Tujuan penelitian berkaitan erat dengan rumusan masalah yang ditetapkan dan jawabannya terletak pada kesimpulan penelitian. Contohnya, mendeskripsikan pengaruh metode pembelajaran role playing terhadap hasil belajar siswa. Kemudian nomor 5 yaitu manfaat penelitian, merupakan dampak dari tercapainya tujuan dan jawaban rumusan masalah secara akurat. Manfaat penelitian harus dapat dibedakan antara manfaat teoritis dan manfaat praktisnya. Sebagai contoh, bagi guru, penerapan media papan lempar dalam pembelajaran dapat memfasilitasi siswa dalam belajar dan mempelajari materi dengan mudah dan bermakna. Nomor 6, hal-hal yang dibuat dalam literatur, yaitu yang pertama justifikasi. Penting artikel ini bagi pembaca, tidak ada penjelasan. Pentingnya artikel bagi membaca. Ada penjelasan pentingnya artikel, tetapi tidak ada justifikasi. Pentingnya dijelaskan dengan adanya justifikasi. Nomor 2, pernyataan tujuan atau rumusan masalah. Tidak ada tujuan dari rumusan masalah. Tujuan dijelaskan tanpa adanya rumusan masalah yang jelas. Tujuan masalah
Tujuan dan rumusan masalah dijelaskan secara jelas. Deskripsi nomor 3, deskripsi tentang pencarian sumber literatur. Strategi pencarian tidak dijelaskan. Strategi pencarian dijelaskan singkat. Strategi pencarian dijelaskan dilengkapi kriteria, induksi, dan eksklusi. Kemudian nomor 4, referensi isi tidak didukung oleh sumber referensi yang memadai. Referensi yang inkonsisten dengan isi. Isi didukung dengan referensi yang sesuai dan memadai. Kemudian nomor 5, penalaran ilmiah. Misalnya, penggabungan bukti yang sesuai, seperti RCT dalam pengobatan klinis. Sebagai contoh, yaitu majalah riset, sastra bisnis, tesis doktor, laporan riset, laporan pertemuan ilmiah, paten, standar, artefak, rekaman audio, buku harian, komunikasi internet, wawancara, publikasi, jurnal, dan surat. Kemudian yang terakhir yaitu pengertian metodologi penelitian atau research methods adalah ilmu yang menerangkan bagaimana sebaiknya dan seharusnya penelitian itu dilaksanakan. Jadi metode penelitian akan datang kemudian setelah seorang peneliti memahami secara benar-benar ilmu meneliti itu sendiri atau metodologi penelitian, yaitu bagaimana sebuah penelitian harus dilakukan agar memenuhi kaidah-kaidah keilmiahan. Sebagai contoh yaitu yang pertama jenis penulisan, waktu dan tempat penelitian, kemudian metode pengembangan sistem, instrumen penelitian, dan yang terakhir yaitu analisis sistem penelitian. Baik, terima kasih. Sekian dari penjelasan saya. Bila ada kata-kata yang kurang menyenangkan, kurang jelas, atau mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, boleh ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih.